Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala asy-syekhul akbar, berkata asy-syekhul akbar Ibn al-Arabi qaddasallahu sirrah al-adhar, ra'aitu jami'a ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam siwa wahidin wa huwa annahu alaihi salam zawwaja bintahu aliyan radhiyallahu anhu wa kana yabitu bi baitiha bila takallufin wa lam yakun li bintun hatta af'ala kadza. Berkata Ibnul Arabi, aku telah memelihara sekalian yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara segala-galanya semua aku contoh apa yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada satu hal yang tidak aku bisa contoh Nabi, yaitu bahwa Nabi SAW mengawinkan putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan Nabi bermalam di rumah Siti Fatimah dengan tiada susah, sedangkan aku tidak punya anak perempuan sehingga aku bisa melakukan seperti itu. Nabi mengawinkan anak Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Malam pertama itu Nabi guring di rumah Siti Fatimah itu. Nah, itu kada kau mencontoh aku, sebab aku kada punya anak perempuan, ujar Ibnul Arabi. Selain daripada itu, apa yang Nabi kerjakan aku turut, aku contoh. Wajah dan telah mendatang anna Aba Yazid al-Bustami quddisa sirruh qal zata yawmin li ashabi qumu bina hatta nanzura ila dhalika alladhi qad shahara nafsahu bil wilayah qal famadayna fa idza bir rajul qad qasada al masjida parama buzakahu nahwal qiblah fanasarafa Abu Yazid wa lam yusallim alaihi وقال هذا ليس بمأمون على أدب من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه من مقامات الأولياء والصديقين. Abu Yazid al-Bustami berkata suatu hari bagi murid-muridnya, kita berangkat, kita akan bailang kepada orang yang menyatakan dirinya wali. Ya, sekian lawan murid, kita hari ini kita berangkat, kita mengilangi orang yang menyatakan dirinya itu waliullah. Berapa kala pamadayna fa idza birrajul qad kasadal masjid. Berkata Abu Yazid, kami pun berangkat. Maka tiba-tiba berjumpa dengan laki-laki itu sedang menuju masjid. Laki-laki yang mengaku wali tadi menuju masjid. Laki-laki itu meludah ke jihad kiblat. Nah, dia meludah ke jihad kiblat. Begitu melihat laki-laki itu meludah ke jihad kiblat, kembali Abu Yazid bulik, tidak mengucapkan salam atas laki-laki itu. Dan berkata Abu Yazid, ini orang tidak dipercaya atas adab dari adab Rasulullah SAW. Nabi kadang mau beludah menghadap kiblat itu. Ini orang mengaku wali, ternyata beludah menghadap kiblat. Ini orang sudah kada amanah dengan adab Rasulullah. Maka Sidin pun bulik, kada jadi memberi salam pun kada dengan laki-laki itu. Orang yang tidak bisa menjaga adab Rasulullah, bagaimana bisa dipercaya
atas sesuatu yang dia dakwah akan sesuatu itu daripada kedudukan aulia dan siddiqin. Qala Abul Faidi Dhunnun al-Misri madarul kalam ala arba'in. Sentralnya pembicaraan itu 4 perkara. Hubbul jalil, cinta kepada Allah. Wa bughdul qalil, tidak mencintai dunia. Wattiba'ut tanzil, mengikuti Al-Quran. Wa khawfut tahwil, dan takut dicabut iman. 4 itu pokok. Bila 4 itu ada pada kita, berarti kita berada di jalur yang benar. Cinta kepada Allah, tidak suka kepada dunia yang melalaikan kita daripada Allah, mengikuti apa yang diajarkan Al-Quran, dan takut akan dicabut iman. Wa khawfut tahwil. Wa min alamatil muhibbi lillah azza wa jal, setengah daripada tanda orang yang cinta bagi Allah, mutaba'atu habibillah sallallahu alaihi wasallam bi akhlaqih wa af'alih wa awamirih wa sunani. Tanda orang yang cinta kepada Allah itu mengikut Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jikalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ujar Nabi kita. Tanda orang yang cinta kepada Allah itu mengikut Nabi dalam akhlaknya, perbuatannya, perintah-perintahnya, dan sunnah-sunnahnya. Qala Abul Hasan Sari Ibn al-Mughallis As-Saqati, At-tasawwufu ismun li thalathi ma'anin. Tasawuf itu 3 nama dari 3 makna. Wa huwa alladhi la yudfi'u nura ma'rifatihi nuru wara'ihi. Ialah pertama, orang yang tidak memadamkan akan cahaya ma'rifahnya oleh cahaya waraknya. Orang yang tidak memadamkan akan dia, yang tidak memadamkan akan cahaya ma'rifahnya oleh cahaya waraknya. Artinya orang itu kedua-duanya, ma'rifat iya, waraknya iya. Yang kedua, wala yatakallamu bibatinin fi ilmin yanquduhu alaihi zahirul kitab awi sunnah. Dia tidak berbicara tentang ilmu batin yang membatalkan akan dia oleh zahir Quran dan hadis. Dia tidak berbicara tentang ilmu batin yang tidak sesuai dengan Quran dan sunnah. Yang ketiga, wala tahmiluhul karamat ala hati astari maharimillah. Tidak mendorong akan dia oleh karamat atas merobek tutupan-tutupan yang diharamkan oleh Allah. Karamat orang itu kadang mendorong dia untuk melakukan yang dilarang oleh Allah. Dan karamat itu antara lain dia bisa diberi Allah mengetahui isi hati orang. Itu sebagian dari karamat. Orang yang hatinya bersih, sewaktu-waktu, kada selalu, sewaktu-waktu hatinya itu bisa melihat apa yang ada di hati orang. Nah, dia sembunyikan itu, dia sembunyikan. Jangan sampai apa yang diketahui dari hati orang yang kada bagus itu dia kisahkan ke lain. Nah, itu ngarannya karamat membawa kepada maksiat. Tidak mendorong akan dia oleh karamat atas melanggar yang diharamkan Allah.
Qala Abu Nasrin Bishr bin al-Harith al-Hafi ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku bermimpi Nabi. Faqala li, Nabi berkata bagiku, ya Bishru, hai Bishr, atadri lima rafa'akallahu baina akranik, apakah engkau tahu karena apa Allah angkat engkau di antara kawan-kawan engkau? Tahulah engkau sebab kenapa engkau lebih dimuliakan Allah dari kawan-kawan engkau. Qultu, ku jawab, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Kalau jar Nabi, engkau itu dimuliakan Allah di antara kawan-kawan engkau bittiba'ika li sunnati, engkau mengikut sunnahku. Yang kedua, wa khidmatika lis salihin, engkau berkhidmat kepada orang salih, berkhadam kepada orang salih. Yang ketiga, wa nasihatika li ikhwanik, engkau bermaksud baik dengan kawan-kawan engkau. Yang keempat, wa mahabbatika li ashabi wa li ahli baiti, karena engkau cinta sahabat dan keluargaku. Engkau cinta sahabatku, cinta kepada keluargaku. Walladzi ballaghaka manazilal abrar, yang demikian itulah yang menyampaikan engkau kepada kedudukan orang-orang yang baik. Manazilal abrar. Qala Abu Yazid Taifur ibnu Isa al-Bustami, laqad hamamtu an as'alallaha ta'ala ay yakfiyani mu'natal akli wa mu'natan nisa. Ujar Abu Yazid al-Bustami, aku berencana meminta kepada Allah agar Allah cukupkan aku urusan makan, urusan perempuan. Aku minta kepada Allah supaya aku jangan memikirkan makanan, jangan memikirkan perempuan. Sumaqultu, kemudian aku berkata, kayfa yajuzu li an as'alallah hadza, bagaimana aku bisa minta ini kepada Allah, walam yas'alhu Rasulullah SAW iyyahu, sedangkan Nabi tidak pernah minta itu. Ada timbul pikiran hendak minta kepada Allah supaya jangan hendak memikirkan makanan, jangan hendak memikirkan perempuan. Lalu aku ingat lagi pulang, bolehlah aku minta itu kepada Allah, sedangkan Nabi kada pernah berdoa lawan Allah kayak itu. Falam as'alhu, aku pun kada jadi minta kepada Allah, karena Nabi kada pernah minta itu. Thumma inna Allah subhanahu wa ta'ala kafani mu'natan nisa hatta la ubali istaqbalatni imra'atun aw haitun. Akhirnya Allah cukupkan aku urusan perempuan, sehingga aku tidak peduli datang kepadaku perempuan atau dinding. Akhirnya aku diberi Allah, kada pernah lagi memikirkan urusan perempuan, sehingga yang di hadapanku ini apakah perempuan atau hanya dinding. Itu semata-mata karena beliau mencontoh Rasulullah SAW. Minta apa yang diminta Nabi, kada minta kalau Nabi kita kada minta itu. Allah beri ternyata. Wa qala aidan, berkata pula Abu Yazid, law nazartum ila rajulin u'tiya minal karamat hatta yartaqiya fil hawa fala tagtarru bihi. Jikalau engkau melihat seseorang diberi Allah kemuliaan karamat sehingga dia bisa terbang di udara, jangan kau terperdaya dengan orang itu. Jangan langsung terperdaya, jangan langsung dikatakan itu wali, jangan langsung dikatakan itu karamat. Hatta tanzuru kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi wa hibzil hudud wa ada'i syariah. Sehingga engkau tengok dulu apakah orang itu engkau dapati di sisi perintah Allah dan larangan Allah, menjaga undang-undang Allah, menunaikan syariat. Nah, jadi hanya dengan itu jangan langsung terperdaya. Melihat ada orang diberi Allah karamat, bisa berjalan di banyu, bisa terbang di udara, nah,
Lihat dulu kayak apa agamanya. Nah, kayak apa ini menjalankan perintah Allah. Kayak apa orang itu kalau berhadapan dengan yang dilarang oleh Allah. Kalau orang itu ternyata takwa, nah hanyar itu anggaplah itu karamat, anggaplah itu orang berarti kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kada demikian berarti itu hanya istidraj, lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Sulaiman Abdurrahman ibnu Atiyah Ad-Darani, rubbama yaqa'u fi qalbi an nuqtatu min nukatil qaum ayyama fala aqbalu minhu illa bi syahidaini adlaini al-kitab was sunnah wa qawluhu minhu ay min qalbi. Kadang-kadang berbekas di hatiku ucapan-ucapan para ulama sufi. Kadang-kadang ucapan-ucapan mereka itu ada berbekas dalam hatiku beberapa hari. Aku tidak menerima ucapan-ucapan itu kecuali ada dua saksi yang adil, Quran dan Sunnah. Apakah ucapan-ucapan mereka itu sesuai Quran hadis atau kada? Nah, kalau sesuai ya aku ambil, kalau kada ya kada aku ambil. Qala Abul Hasan Ahmad ibnu Abil Hawari, man amila amalan bilattiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabatilun. Barang siapa yang beramal satu amalan dengan tiada mengikut sunnah Rasulullah, maka amalannya itu batilun, amalannya itu batil. Qala Abu Habsin Umar ibnu Maslama al-Haddad, man lam yazin af'alahu fi kulli waqtin bil kitab was sunnah wa lam yattahim khawatirahu fala ta'uddahu fi diwanir rijal. Barang siapa tidak menimbang perbuatannya pada tiap-tiap waktu dengan Quran dan Sunnah, dan dia tidak mentuhmah geritik-geritik hatinya. Kada mentuhmah geritik hatinya artinya mempercayai geritik hati. Maka orang jangan kau anggap sebagai aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau anggap orang itu golongan aulia Allah kalau dia kada menimbang perbuatannya dengan Quran, Sunnah, dan dia mempercayai geritik-geritik hatinya. Orang itu belum dikatakan waliullah. Artinya orang yang masuk waliullah itu orang yang perbuatannya harus sesuai Quran, sesuai Sunnah. Dan geritik-geritik hati yang timbul itu disaringnya, kada selalu dipercayanya. Qala Abul Qasim Al-Junaid ibnu Muhammad, man lam yahfazil Qur'ana, siapa tidak menguasai Al-Quran, walam yaktubil haditha, tidak menelaah hadis, la yuqtada bihi fi hadzal amri, dia tidak bisa diikut dalam urusan ini ilmu tariqah. Orang yang tidak menguasai kandungan Al-Quran, orang yang tidak meneliti hadis-hadis Nabi, kada bisa jadi ikutan dalam urusan suluk. Lianna ilmana, karena ilmu kami, ilmu suluk ini muqayyadun, dikaitkan bil kitab was sunnah, dengan Quran dan Sunnah. Wa qala Junaid aidan madhhabuna hadza muqayyadun bi usulil kitab was sunnah. Ilmuna hadza musyayyadun, diperkuat bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ajaran tasawuf itu yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada ajaran tasawuf yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, itu tasawuf yang batil, tasawuf yang salah artinya. Qala Abdullah Ar-Razi, walamma taghayyara ala abi Utsman al-hala, manakala berubah atas abahku Utsman al-halu oleh keadaannya, artinya sakarat. Mazzaka ibnuhu Abu Bakar qamisan ala nafsihi, anaknya merubik gamisnya. Melihat abahnya sakarat, nah anak merubik gamisnya. Fabataha Abu Utsman ainaihi, Abu Utsman yang sakarat tadi membuka dua matanya. Wa qala, dia berkata, as-sunnah ya bunayya, sunnah hai anakku. Bizahir, pada zahir,
alamatu kamalin fil batin, itu alamat kesempurnaan batin seseorang. Wa qala, berkata Abdullah Ar-Razi aidan, as-suhbatu ma'allah bihusnil adab wa dawamil haibah. Bersahabat lawan Allah, bergaul terhadap Allah itu dengan baik adab dan selalu takut kepada Allah. Was-suhbatu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersahabat bergaul beserta Rasul, bittiba'i sunnatihi, mengikuti sunnahnya, waluzumi zahir ilm, dan melazimi zahir ilmu. Was-suhbatu ma'auliya'illahi ta'ala, berkawan bersahabat lawan waliullah, bil ihtiram, dengan menghormati, wal khidmah, dan berkhadam. Was-suhbatu ma'al ahli, bersahabat bergaul beserta keluarga, anak bini, bihusnil khuluq, dengan baik budi pekerti. Was-suhbatu ma'al ikhwan, berkawan bersahabat beserta kawan, bidawamil bishri, dengan selalu gembira, malam yakun isman, selama tidak dosa. Was-suhbatu ma'al juhal, berkawan lawan orang jahil, biddu'a lahum, mendoakan mereka, warahmati alaihim, dan sayang atas mereka. Wa qala, berkata Abdullah Ar-Razi aidan, man ammara as-sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan, barang siapa yang menjadikan sunnah pemimpin atas dirinya, perkataannya, perbuatannya, nataqa bil hikmah, maka orang itu akan bertutur dengan hikmah. Wa man ammaral hawa ala nafsihi, siapa yang menjadikan hawa pemimpin ala nafsi atas dirinya, qaulan wa fi'lan, perkataan perbuatannya, nataqa bil bid'ah, dia akan bertutur dengan perkara yang bid'ah. Qala ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, jika engkau taat kepada orang yang mengikuti sunnah, tahtadu, engkau dapat petunjuk Allah. Qala Abul Hasan ibnu Ahmad ibnu Muhammad An-Nuri, man ra'aitahu yadda'i ma'allahi halatan tukhrijuhu an haddil ilmi syar'i fala taqrabanna minhu. Barang siapa yang kau lihat dia mengaku beserta Allah punya pangkat yang mengeluarkan akan dia dari batasan ilmu syara, janganlah kau dekat dari orang itu. Orang itu perkataannya atau perbuatannya kada sesuai syariat, tapi dia mengaku dia wali, jangan kau dekati orang itu, karena lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya mendekati orang tersebut. Qala Abul Fawaris Syah ibnu Suja'in Al-Kirmani, man ghadda basarahu anil maharim, siapa yang menjaga matanya dari yang diharamkan, wa amsaka nafsahu anis syahawat, dia tahan dirinya daripada keinginan-keinginan jahatnya, wa ammara batinahu bidawamil muraqabah, dia bangun batinnya dengan selalu muraqabah, merasa diawasi Allah, wa zahirahu, dia bangun zahirnya bittiba'i sunnah, mengikuti sunnah, wa awwada nafsahu, dan dia membiasakan dirinya aklal halal, makan yang halal, lam tukhti lahu pirasatuhu, orang itu kada salah pirasatnya. Jar Nabi, ittaqu pirasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah, takutlah kamu akan pirasat orang beriman, karena orang beriman itu dia memandang dengan cahaya Allah. Pirasat, ini pirasatku kayaknya hari ini ada bagus nih. Nah, takuti pirasat itu. Tapi kalau pirasat ini keluarnya dari orang yang tadi, yang menjaga matanya, yang menjaga syahwatnya, yang memakmurkan batinnya dengan muraqabah,
yang zahirnya mengikuti sunnah, yang membiasakan dirinya makan halal, lam tukhti lahu firasatuhu, tidak akan salah baginya firasahnya. Mengikuti sunnah ini, para ulama kita ada beberapa perkara pendapat. Ada pengertian mengikuti sunnah itu yang ainnya mengikuti sunnah. Ada yang mengatakan mengikuti sunnah itu adalah substansinya, pokoknya, bukan persisnya. Atau contoh misalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan imamah. Apa imamah itu? Surban yang dililit di kepala, itu imamah. Rasulullah menggunakan imamah. Nah, apakah menggunakan imamah itu sunnah secara zahirnya atau secara hakikinya? Satu pendapat ulama mengatakan secara zahirnya. Ikuti bulang Nabi, ikuti sunnah Nabi. Nabi berbulang, ya kita berbulang. Nah, itu satu versi. Jadi kemana-mana orang ini mesti berbulang, mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi berbulang. Nah, yang kedua pendapat ulama, bukan itu yang dimaksud mengikuti sunnah, tapi yang dimaksudnya itu adalah substansinya. Adat istiadat orang Makkah itu, Arab itu berbulang. Orang kafir pun berbulang. Abu Jahal berbulang, Abu Lahab berbulang, Abu Sufyan berbulang. Orang-orang kafir pun berbulang karena adat di situ memang pakai bulang. Nah, jadi Nabi pun selaku orang Arab sidin berbulang juga, menyesuaikan adat itu. Jadi substansi masalahnya itu adat. Nah, kalau kita di sini orang kada berbulang, misal pakai kopiah apa, orang sini misal adat di kampung pakai kopiah habang, kita pakai kopiah habang mengikuti sunnah. Kenapa? Substansinya kita menjaga adat itu, bukan bulangnya itu. Tapi Nabi memakai bulang itu karena adat sana orang berbulang. Lalu Nabi pun memakai bulang. Lalu Nabi memakai bulang. Nah, kalau kita di sini di kampung sini adat orang misal memakai kopiah apa, kita pakai kopiah kayak orang adat itu, berarti kita mengikuti sunnah. Nah, kalau kita berbulang justru melanggar sunnah. Nah, karena adatnya itu. Nah, jadi Nabi itu memakai bulang di negeri itu karena memang adat negeri itu sebelum Nabi ada sudah memakai bulang. Nah, jadi ada pendapat tentang mengikuti sunnah itu. Ada satu kelompok ulama yang mengatakan bahwa sunnah itu adalah memang rupanya yang diikut. Ada yang mengatakan hakikatnya yang diikut daripada sunnah itu. Nah, di sana orang di Arab itu sunnahnya apa adatnya itu di sana orang memakai gamis jubah. Nah, di sana orang Arab itu sejak zaman Nabi belum ada sudah memakai jubah. Nabi pun lahir di sana otomatis menyesuaikan adat, memakai jubah, memakai gamis. Nah, kalau kita di kampung sini orang memakai selawar, memakai baju, memakai tapi, kita justru memakai jubah, itu justru menyalahi adat, melanggar sunnah. Satu kelompok ulama. Ada kelompok ulama yang lain yang memandang zahirnya. Kalau kita pakai gamis, pakai jubah, kita nurutin Nabi, pakai sunnah. Nah, jadi antara dua itu. Jadi kedua-duanya ada alasan. Kenapa ulama-ulama dahulu di Indonesia yang memakai pakaian berselawar, baju kemeja, pakai kopiah hirang. Ulama-ulama dahulu banyak seperti itu. Nah, mereka mengatakan aku mengikuti sunnah. Apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi menyesuaikan adat. Nah, ada yang satu, aku memakai jubah, memakai bulang. Kenapa?
Nabi pakai jubah, pakai bulang. Walaupun adat di sini beda. Nah, jadi kedua-duanya mengikuti sunnah. Satu memandang zahirnya, satu memandang hakikatnya. Nah, itu setiap kali sunnah itu mesti dilihat dua hal itu. Si dua hal itu. Qala Abu Abbas Ahmad ibnu Muhammad bin Sahal ibni Atha al-Adami, man alzama nafsahu adab syariah, siapa yang melazimkan dirinya adab syariat, nawwarallah qalbahu binuril ma'rifah, Allah terangi hatinya dengan cahaya ma'rifat. Orang ini zahirnya menjaga syariat Allah, maka hatinya pun akan diberi Allah cahaya ma'rifat. Wala maqama asyrafa min maqami mutaba'atil habib sallallahu alaihi wasallam bi awamiri wa af'alihi wa akhlaqi. Tidak ada maqam, kedudukan yang paling mulia daripada kedudukan mengikut Nabi SAW pada perintahnya, perbuatan-perbuatannya dan akhlaknya. Wa qala aidan Abul Abbas, kullu ma su'ilta anhu fatlubhu bima zatil ilm. Tiap-tiap pertanyaan yang dilimparkan kepadamu, cari jawabannya pada halaman ilmu. Fa lam tajidhu, jikalau tidak ada, fi maidanil hikmah, di lapangan hikmah. Fa lam tajidhu, jikalau tidak dapat jua, fazinhu bit tauhid, timbanglah dengan tauhid. Fa lam tajidhu, jikalau engkau tidak mendapat jua jawabannya, fi hadhil mawadi'i salasah, pada tiga tempat ini, fadrib bihi wajh syaitan, pukulkan dengannya wajah syaitan. Artinya apa? Jawab, la adri, aku kada tahu. Jangan menuruti syaitan, kira-kira jawabannya. Orang bertakon masalah ini, menurut di sini kada dapat jawabannya, cari di sini kada ada jawabannya, sini kada ada jawabannya, pada kada tahu sopan, jawab sembarangan. Nah, kalau sudah kita kada tahu jawaban-jawaban di situ kada ada, sini kada ada, pukulkan wajah syaitan. Artinya apa? Dia katakan bahwa aku tidak tahu jawaban tersebut itu. Dengan itu syaitan akan terhina. Syaitan akan terhina. Tapi kalau kita jawab dengan sembarangan, kira-kira syaitan akan bangga kita menjawab tanpa dasar ilmu. Qala Abu Hamzah al-Baghdadi al-Bazzaz, man alima tariqal haqq ta'ala sahula alaihi suluku, siapa tahu jalan Tuhan mudah atasnya menjalaninya. Wala dalila ala tariq ila Allah ta'ala, tidak ada dalil atas jalan kepada Allah illa mutaba'atur rasul, kecuali mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahwalihi, pada keadaannya, wa af'alihi, perbuatannya, wa ahwalihi, dan keadaan-keadaannya. Mengikut Nabi. Yang mengikut Nabi tadi yang terbagi kepada dua tadi. Ada orang yang mengikut Nabi secara zahir, ada orang yang mengikut Nabi secara hakiki, substansi daripada mengikut Nabi itu. Nabi dulu makan, Nabi kan tidak pernah makan beras. Makan Nabi apa? Gandum, tuh kan. Nabi kita makan gandum. Nah, kalau kita mengikut Nabi secara zahirnya makan gandum, jangan makan beras, kenapa? Kalau mengikut Nabi itu. Nah, artinya apa? Bukan itunya yang diikut, tapi substansinya. Nabi makan gandum itu untuk apa? Untuk kenyang, yang membawa kekuatan untuk bisa taat kepada Allah. Nah, kita makan beras kah? Jagung kah? Intinya apa? Makan ini aku niatkan untuk supaya bisa taat kepada Allah. Itu mengikut Nabi ngarannya. Kada sarana mencari gandum mengikut Nabi. Kemana sih makan gandum? Nah, jadi makanya tadi ulama setiap mengikut Nabi itu antara dua. Apakah yang diikuti itu zahirnya atau substansinya? Nabi kita makan gandum, kita mana gandumnya? Nah, kita makan nasi,
Nyalahin Nabi sudah. Nah, kayak apa supaya substansinya sesuai sunnah? Nabi makan gandum supaya kenyang. Kenyangnya Nabi untuk ibadah kepada Allah. Nah, kita makan nasi supaya taat kepada Allah, mengikuti sunnah ngarannya. Nah, itu. Jadi secara zahir mengikut Nabi, secara batin mengikut Nabi itu kadang-kadang dua itu selalu ada dalam perkara hal ihwal mengikut Nabi. Wala dalila ala tarik ila Allah Ta'ala, tidak ada jalan atas tidak petunjuk atas jalan kepada Allah melainkan mengikut Rasul fi ahwalihi wa af'alihi wa aqwalihi. Sembahyang contohnya, kalau sembahyang untuk mengikut Nabi, Nabi itu kada berapa jam sembahyang. Nabi itu kada berapa jam. Kalau kita berapa jam sembahyang sudah menyalahi sunnah. Maka kita mengikut sunnah Nabi. Apakah yang diikuti zahirnya atau substansinya? Sembahyang itu substansinya li zikrillah, mengingat Allah. Aqimis shalah li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku, itu substansi sembahyang. Kalau aku kada berapa jam, aku kada ingat kepada Allah, hatiku kemana-mana. Tapi kalau aku sembahyang untuk berapa jam, aku fokus mengingat Allah. Nah, itu mengikut Nabi. Nah, memang kalau sempurnanya ya kita sembahyang kada berapa jam dan hati khusyuk. Tapi kalau kita bertentangan dua ini, cari substansinya. Sembahyang itu intinya adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi walaupun zahir kita kadang mengikut Nabi dalam hal mata berapa jam, tapi substansinya kita mengikut Nabi. Karena Nabi sembahyang li zikrillah, kita pun sembahyang li zikrillah juga. Banyak contoh-contoh seperti itu. Jadi jangan langsung mempunis orang itu kalau mengikuti sunnah, kada tentu. Apakah sudah kita bisa mencerna apa yang dimaksud dengan sunnah itu? Apakah zahirnya atau hakikat daripada sunnah itu? Qala Abu Ishaq Ibrahim bin Daud Ar-Ruqi, alamatu mahabbatillah isaru ta'atihi wa mutaba'atu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kepada Allah itu mengutamakan taat kepada Allah daripada taat selainnya dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Mamshad Ad-Dainawari, adabul murid biltizami hurumatil masyayikh bi wa khidmatil ikhwan wal khuruji anil asbab wa hifzi adabi syar'i ala nafsih. Adab seorang murid itu melazimi kehormatan gurunya, berkhidmat kepada kawan-kawannya, mengeluarkan dirinya daripada berpegang kepada asbab dan menjaga adab-adab syariat atas dirinya. Nah, itu seorang murid. Kalau kita jadi murid oleh seseorang, kita mesti menjaga kehormatannya itu guru, mesti kita berkhidmat kepada kawan-kawannya dan jangan berpegang kepada sebab, dan jaga adab syariat atas diri. Qala Abu Muhammad Abdullah ibnu Munazil, lam yudayyi ahadun faridatan minal faraid illa batalahu Allah Ta'ala bitadyi'is sunan. Tidak menyia-nyiakan seseorang akan keparduan dari segala keparduan, melainkan Allah balakan dia dengan menyia-nyiakan yang sunat. Kalau orang ini keparduannya kada biris, akibatnya kena apa? Yang sunatnya pun akan jadi kada biris. Wa lam yubtala ahadun bitadyi'is sunan
tidak dibalakan seseorang itu dengan menyia-nyiakan sunnah, illa ausyaka ayyubtala bil bidah, melainkan hampirlah bahwa dia dibalakan bil bid'ah, dengan perkara-perkara yang bid'ah. Nah, kemudian masuk dalam bab Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa min balighi kalamihi. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nujhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. An walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.